Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam berkehidupan sehari-hari, kita kerap kali mendapati hewan kecil yang mengganggu, dan tak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang tidak jelas, bahkan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tahukah Anda, dalam Islam ada sekian banyak binatang yang boleh dibunuh, serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Jadi tidak semua hewan kecil boleh dibunuh, walaupun populasinya tidak terbatas. Terkait haramnya membunuh beberapa binatang itu mempunyai dasar baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Tiap-tiap binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam, telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu. Berikut ini adalah 5 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah semut. Semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian mewahyukan kepadanya, apakah cuman sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah, tapi kita malah membunuh semut yang selalu senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikir dengan bertasbih. Maka dari itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan apabila kita sering melakukannya. Yang kedua adalah laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikala ia dikejar oleh kalangan orang kafir yang hendak membunuh beliau, diketahui jika dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam gua, dan kalangan orang kafir hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba sehingga kaum kafir beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kala itu berada di dalam gua Sur yang ditemani sahabat sejatinya Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna serta di situ mereka pula mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan. Maka dari itu, apabila kalian pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Yang ketiga adalah lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam, apalagi secara harfiah lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang halalan thayyibah, rezeki yang baik serta halal, dan perhatikan apa yang dihasilkan, penuh keberkahan yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan, hukum membunuh lebah selevel dengan semut, dengan landasan itu pantangan membunuhnya serta pantangan menyantapnya. Namun para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah sebab menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Yang keempat adalah katak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah keamanan bagi katak, jangan dibunuh, karena suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim,
maka diizinkanlah bagi katak, kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram untuk dibunuh, sesuai dengan ketentuan Islam. Membunuh hewan yang tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Kita boleh membunuh hewan jika keberadaannya akan mengganggu keselamatan. Maka dari itu, mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak, walaupun itu hanya membunuh hewan kecil, sekalipun karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Sahabat beriman, itulah tadi video yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.